Jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama tentang materi PPKN integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, dilihat dari judulnya, integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bila kita definisikan, integrasi itu definisi singkatnya adalah persatuan. Kalau melihat dari Kemendikbud, mengartikan integrasi sebagai proses penyesuaian dan penyatuan unsur-unsur kebudayaan Indonesia yang beragam hingga terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Itu definisi dari integrasi nasional. Kemudian, lalu apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika bagi kita udah nggak asing lagi ya, teman-teman. Bhinneka Tunggal Ika ini adalah semboyan dari bangsa negara kita, Indonesia, diambil dari Kakawin Jawa Kuno, karangan Empu Tantular. Judul kitabnya ini adalah kitab Tasoma. Ini adalah pada zaman Kerajaan Majapahit abad ke-14. Bhinneka Tunggal Ika ini berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Negara Indonesia ini adalah negara yang dimana bangsanya sangat beragam, dari Sabang sampai Merauke, memiliki bahasa daerah yang beragam, makanan, kemudian tarian, banyak keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, keberagaman ini itu karena Indonesia adalah cita-citanya, harga matinya itu adalah persatuan, maka perbedaan yang ada ini diikat menggunakan alat-alat yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Contoh alat-alat pemersatu bangsa Indonesia yang beragam ini adalah yang pertama, dasar negara Pancasila. Dari Sabang sampai Merauke memiliki nilai-nilai kearifan budaya lokal yang berbeda masing-masing daerahnya, tapi diikat dalam satu ikatan ideologi dasar negara, yaitu Pancasila. Kemudian alat yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Masing-masing daerah dari Sabang sampai Merauke itu memiliki hukum adat yang berbeda-beda, peraturan yang berbeda-beda. Dari peraturan yang berbeda-beda ini tetap diikat dalam satu ikatan sumber hukum, yaitu Konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semua undang-undangnya sama dari Sabang sampai Merauke, pedomannya sama, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kemudian alat pemersatu yang ketiga adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, bendera merah putih. Walaupun masing-masing daerah itu memiliki ada lambang bendera sendiri-sendiri, tetapi tetap diikat dalam satu bendera negara, yaitu merah putih. Kemudian bahasa Indonesia, kemudian ada lambang negara burung Garuda, dan berikutnya ada lagu kebangsaan dan lagu perjuangan. Itu adalah beraneka ragam alat pemersatu bangsa Indonesia. Walaupun dari Sabang sampai Merauke tetap diikat dalam satu ikatan alat, yaitu ada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara burung Garuda, kemudian lagu kebangsaan dan lagu perjuangan. Itu adalah alat pemersatunya. Nah, kalau begitu apa sih syarat keberhasilan dari integrasi nasional? Nah, dilihat dari perjalanan bangsa Indonesia, kenapa sih kok
bangsa Indonesia ini bisa bersatu. Bisa bersatu. Syaratnya apa sih? Nah, ada 3 syarat. Yang pertama yaitu anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil mengisi kebutuhan-kebutuhan antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi memahami kebutuhan antara yang satu dengan yang lainnya. Kebutuhan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Mungkin di daerah Sumatera ini sebagai daerah penghasil karet, maka hasil karetnya akan diberikan kepada daerah-daerah yang lain, entah itu Kalimantan, entah itu Sulawesi, Jawa, Bali, Papua, dan sebagainya. Contoh bidang lain yaitu seperti pendidikan. Nah, kalau pendidikan memang kita sadari bahwa pendidikan di Indonesia ini belum merata ya, sehingga di pelosok-pelosok itu belum tentu pendidikannya memadai. Maka dari itu, dengan demikian menyadari bahwa pendidikan di daerah lain itu ada yang lebih maju, maka perlu diadakan istilahnya beasiswa oleh pemerintah supaya bisa menampung menyekolahkan putra daerah untuk bersekolah berpendidikan di daerah lain. Nah, kemudian setelah menyelesaikan pendidikan, kemudian dibawalah pulang supaya memajukan daerahnya. Nah, ini adalah contoh saling mengisi kebutuhan satu sama lain. Ini contoh dari bagaimana kerjasama dari seluruh wilayah Indonesia. Kemudian syarat yang kedua, terciptanya kesepakatan konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Nah, contohnya ini adalah simple ya, karena kita hayati dalam kehidupan sehari-hari. Kita ini kan tiap daerah itu memiliki budaya kearifan lokal yang berbeda-beda. Dari kearifan lokal yang berbeda-beda ini kemudian sebenarnya itu sudah terangkum dalam nilai-nilai yang menjadi konsensus kesepakatan bersama, yaitu apa? Pancasila. Nah, nilai-nilai yang kita lestarikan dan kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari itu memang adalah nilai-nilai budaya. Namun nilai budaya itu sebenarnya sudah terangkum dalam nilai-nilai Pancasila, di mana semua nilai dari budaya dari Sabang sampai Merauke itu nilai kearifan lokalnya itu sudah terangkum dalam Pancasila. Kita menghayati nilai-nilai Pancasila. Ketika kita menghayati nilai budaya lokal kita dan menghormati budaya orang lain juga, maka secara otomatis kita sudah mengimplementasikan atau mewujudkan nilai-nilai pedoman Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melakukan proses integrasi sosial. Nah, selain Pancasila yang menjadi pengikat bangsa Indonesia dalam nilai-nilai, ada juga yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi pengikat hukum bagi seluruh warga negara Indonesia. Jadi, dari Sabang sampai Merauke ini satu aturan pedoman hukum, yaitu apa? Yaitu bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah contoh dari 3 syarat keberhasilan integrasi nasional.
lagi dengan saya. Saya akan melanjutkan materinya tentang integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Proses terbentuknya integrasi nasional Indonesia ini sejarahnya cukup panjang ya. Kalau teman-teman melihat perjalanan sejarah bangsa Indonesia ini, awalnya kan negara kita ini terdiri dari berbagai macam kerajaan, dari kerajaan Hindu-Buddha, kemudian kerajaan Islam, kemudian datanglah penjajahan bangsa Barat, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, Jepang. Mereka kemudian istilahnya itu bagaimana menjajah terhadap Indonesia. Kemudian dari penjajahan yang dialami oleh bangsa Indonesia ini memunculkan kesadaran bagi bangsa Indonesia di berbagai daerah bahwa sebenarnya sedang dijajah oleh bangsa Barat. Maka dari itu dalam perjalanan waktu kemudian sekitar tahun 1908 mulai ada kesadaran persatuan untuk menggalang persatuan mewujudkan kemerdekaan. Nah, pada tahun 1908 ini muncullah berbagai macam organisasi-organisasi di Indonesia. Contohnya organisasi Budi Utomo. Nah, pada tahun inilah kemudian banyak organisasi yang memunculkan kesadaran bahwa Indonesia ini sudah dijajah oleh bangsa Barat, bahwa segala kesengsaraan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia pada waktu itu sebenarnya juga menjadi kesadaran bahwa itu disebabkan oleh penjajahan dari bangsa Barat. Apabila ingin merasakan kebahagiaan, maka harus merdeka dari bangsa Barat. Nah, itulah masa-masa pada tahun tersebut dikatakan sebagai pergerakan nasional, karena ini sifatnya nasional, memobilisasi masyarakat di Indonesia dalam satu organisasi. Dan tidak lama setelah itu pada tahun 1928 persatuan Indonesia ini semakin erat, terbukti dengan adanya peristiwa Kongres Pemuda, di mana dalam Kongres Pemuda ini menghasilkan 3 Sumpah Pemuda. Oke, teman-teman masih ingat ya isinya ya? Apa saja isi dari Sumpah Pemuda ini? Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah, yang satu tumpah darah tanah Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, itu contoh-contoh di mana peristiwa Sumpah Pemuda ini mengikat kesadaran persatuan bangsa Indonesia yang dulu semula dipecah dengan sistem kedaerahan, penjajahan kedaerahan, tapi kemudian akhirnya bersatu. Nah, persatuan ini semakin semakin menjadi terwujud ketika dicetuskan ideologi, di mana ideologi ini mengikat seluruh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Ya, yang kita peringati hari lahirnya pada tanggal 1 Juni. Nah, dengan adanya ideologi Pancasila ini semakin meyakinkan dan semakin mengikat bahwa seluruh daerah Indonesia ini dipersatukan dalam satu ideologi. Dan ini pun tidak lama setelah adanya lahirnya dari ideologi Pancasila ini, kemudian semakin terwujud dengan terciptanya Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945. Ini merupakan contoh konkret bagaimana Indonesia ini berproses dalam integrasi, kemudian mewujudkan integrasi tersebut dengan melawan penjajahan, dengan melakukan Proklamasi Kemerdekaan. Nah, ini merupakan salah satu
puncak klimaks di mana Indonesia ini bersatu melawan penjajah mewujudkan kemerdekaan. Ini persatuannya sangat terlihat sekali. Sangat terlihat karena masing-masing daerah ini yang bersama tekadnya yaitu merdeka dari penjajah. Itu proses terbentuknya integrasi nasional Indonesia dalam perjalanan sejarah. Lalu bagaimana dengan masa-masa sekarang ini? Apakah integrasi nasional sekarang ini masih bisa dipertahankan? Masih ya, masih. Dan itu memang menjadi tugas kewajiban kita. Ini adalah tugas kewajiban kita, bagaimana kita merawat bangsa Indonesia ini supaya bisa tetap bersatu, berintegrasi. Jangan sampai terpecah belah. Jangan sampai ada wilayah yang memisahkan diri dari Indonesia. Selama kita itu memiliki kesadaran akan persatuan, akan persamaan, solidaritas, saya yakin bahwa persatuan akan tetap terjaga untuk Indonesia. Kemudian faktor-faktor apa sih yang bisa menjadi atau pembentuk integrasi nasional? Yang pertama contohnya adalah adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Ya ini seperti yang saya ceritakan tadi, Indonesia ini dijajah oleh bangsa Barat, yang dimana akhirnya timbullah kesadaran bahwa masyarakat Indonesia, bangsa ini sadar bahwa sedang dijajah oleh bangsa Barat, menderita oleh penjajahan bangsa Barat. Ini contoh dari rasa senasib dan seperjuangan yang dibuat oleh faktor sejarah. Kemudian adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara. Nah, contoh dari ideologi yang jelas, ideologi kita adalah Pancasila. Kemudian adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. Nah, tekad serta keinginan tersebut kan sudah terlihat ya di kalangan bangsa Indonesia ya. Kalau kita melihat dari peristiwa dari Sumpah Pemuda hingga proklamasi kemerdekaan, itu adalah contoh tekad dan keinginan dari kalangan bangsa Indonesia untuk bersatu. Lalu bagaimana dengan kalangan bangsa Indonesia sekarang? Nah, teman-teman bisa melihat sendiri. Para tokoh-tokoh negarawan sekarang itu sedang berusaha agar semua pihak, semua warga negara itu sadar bahwa kita itu perlu merawat, menjaga integrasi nasional. Kemudian yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme. Contoh-contoh ancaman dari luar ini semacam terorisme internasional. Kalau kita melihat berita terorisme internasional yang meneror Indonesia, kan kita menjadi istilahnya itu menjadi sakit. Kok Indonesia ini disakiti oleh negara lain ya, teroris internasional ya. Nah, ini menimbulkan kesadaran dalam diri kita. Nah, cara gak langsung kesadaran tersebut adalah sebagai wujud dari semangat nasionalisme kita. Maka dari itu yang diharapkan kita itu gak hanya sadar terkait dengan ancaman banyak dari terorisme. Lebih dari itu kita harus sadar dengan ancaman-ancaman yang lain juga, entah itu ancaman ekonomi, ancaman budaya. Ini adalah contoh-contoh menjadi ancaman yang bisa memecah belah atau membuat negara ini menjadi pecah atau disintegrasi. Apa faktor penggambar integrasi nasional? Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Nah, bangsa Indonesia kan bangsa yang heterogen ya, beragam. Kita sering melihat di mana ada kelompok-kelompok yang ternyata justru tidak mendukung dengan keberagaman. Mereka justru menginginkan adanya yang sifatnya satu, homogen, yang sama. Yang
berbeda dengan kelompok tersebut itu maka harus dilenyapkan. Nah, memang nggak dipungkiri ini memang ada di Indonesia, dan seringkali memang pasti kita akan melihat di tayangan berita, dan pasti akan selalu ada. Dan yang lebih mengerikan lagi, mereka ini ada ketika entah itu di perayaan hari besar maupun ketika ada perayaan ada suatu program politik. Nanti hal seperti macam ini kemudian menjadi didengung-dengungkan oleh suatu kelompok tertentu. Nah, maka tugas kita itu harus selain kita itu sadar, kita harus juga jangan terpancing emosi dengan hal tersebut. Kemudian kurangnya toleransi antar golongan. Ini yang bersama yang dengan yang pertama. Kurangnya terhadap kesadaran terhadap kemajemukan. Misalnya ada yang sedang beribadah, justru seharusnya kan itu kalau berbeda agama dengan kesadaran integrasi, kita harus sebenarnya itu menjaga. Wah, dengan beribadah kita jaga supaya tidak ada orang lain yang mengganggu. Harusnya itu seperti itu. Tetapi ketika ada yang sedang beribadah tapi kemudian malah diganggu, nah itu adalah contoh dari kurangnya toleransi antar golongan. Kemudian yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Nah, ini juga memang kita tuh kadang-kadang juga nggak sadar ya, secara ekonomi kita itu juga dijajah dari negara lain. Barang-barang yang kita beli itu memang secara nggak sadar itu memang adalah sebagai bentuk penjajahan dari negara lain, entah itu barang elektronik maupun barang-barang lainnya. Itu kan memang kebanyakan dari negara lain ya. Kalau kita selalu terus-menerus tergantung dari negara lain, nah ini seperti yang dikatakan adalah contoh penjajahan dari negara lain. Ini juga menjadi gangguan dari negara lain. Kenapa kok kita tidak bisa mengembangkan SDM yang bisa menciptakan barang yang bisa lebih murah dan lebih dijangkau oleh masyarakat Indonesia? Nah, seperti itu artinya. Kemudian adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil pembangunan. Nah, memang kalau kita lihat di Indonesia ini memang pembangunannya ini tidak merata ya. Banyak yang membuat wilayah-wilayah itu iri, khususnya terhadap Jawa. Jawa ini pembangunannya sangat pesat, sedangkan di daerah lain itu justru berbeda kebalikannya. Ya, harapannya sih ketika teman-teman nanti yang dari luar Jawa sekolah di Jawa, kemudian ketika teman-teman pulang ke daerah masing-masing, silakan harap segera membangun daerah teman-teman masing-masing. Nah, teman-teman itu adalah sejatinya itu adalah putra daerah masing-masing yang diharapkan untuk bisa membangun daerah teman-teman untuk lebih maju. Lalu dengan integrasi yang sudah kita alami sampai sejauh ini, apa sih tantangan yang kita hadapi? Ya, tantangan dalam menjaga keutuhan negara kita Republik Indonesia ini seperti politik yang memecah persatuan bangsa Indonesia. Memang nggak dipungkiri ya kalau teman-teman melihat ketika ada semacam pemilihan umum atau pemilu. Contohnya pemilihan presiden. Kita itu seakan-akan dipecah oleh dua golongan dari dua calon. Calon yang pertama, calon yang kedua, yang akhirnya memanas dan bahkan jadi bentrokan. Bentrokan pun kadang-kadang juga yang berakhir dengan pembunuhan. Nah, kita diharapkan untuk sadar bahwa ini sebenarnya adalah pemilihan umum itu adalah kewajiban kita, hak kita, tetapi juga kita harus menghargai perbedaan pendapat online. Kalau orang lain memilih si A, si B, kita memilih berbeda dengan orang lain, ya udah kita sadari bahwa pendapat dia itu berbeda dengan pendapat kita. Dengan menyadari perbedaan tersebut, kita diharapkan bisa menjaga persatuan. Jangan sampai kita berbeda
kita ngotot, kamu tuh harus ikut aku, kamu belum media, itu nggak boleh. Karena hak masing-masing orang dalam pemilih itu pasti untuk memilih itu pilihannya berbeda. Kemudian kesenjangan sosial yang menimbulkan kerusuhan. Ya, kalau teman-teman melihat peristiwa sejarah di Indonesia, banyak sekali peristiwa-peristiwa kerusuhan ini justru ingin memperoleh hak mereka itu sesuai dengan jerih payah mereka. Ketika ada demonstrasi dari para kaum buruh, sebenarnya tuh mereka tuh bukan hanya kesenjangan sosial ya, tetapi mereka ingin menuntut bahwa mereka itu juga punya hak yang dari hasil kerja keras mereka. Dengan penghasilan seperti ini, mereka tuh benar-benar bisa mengukur, oh ternyata penghasilan seperti ini tuh hanya untuk kehidupan seperti ini, hanya untuk kehidupan sampai berapa hari. Nah, dengan adanya demonstrasi tersebut, mereka ini menuntut supaya jangan sampai kami ini mengalami kesenjangan sosial. Kami sudah bekerja keras, tetapi gaji kami itu masih segini. Nah, seperti itu. Kemudian ancaman paham radikalisme yang berusaha menggantikan ideologi Pancasila. Ya, memang ini yang menjadi bahaya di Indonesia. Adanya terorisme yang melanda di Indonesia ini memang tidak dipungkiri, ini adalah contoh adanya paham radikalisme yang dianut oleh beberapa golongan. Ini yang harus kita lawan, jangan sampai ada paham radikalisme yang ada di Indonesia. Nah, melalui pendidikan ini juga berusaha bertujuan untuk menangkal adanya paham-paham radikalisme yang ingin mengganti ideologi Pancasila. Kemudian merosotnya rasa nasionalisme. Nah, nasionalisme ini memang berproses ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita itu cinta negara Indonesia di satu saat, tapi di satu sisi yang lain kita kadang-kadang membenci rasa nasionalisme kita itu menurun. Contohnya saat kita itu melihat kasus-kasus yang negatif, berita yang negatif, itu membuat rasa nasionalisme kita itu berkurang. Contohnya kalau kita melihat berita yang tidak jujur ya, korupsi itu contoh bagaimana itu hal-hal yang membuat rasa nasionalisme kita itu berkurang. Tetapi harapan kita dalam pendidikan ini, justru pendidikan ini ingin menanamkan rasa nasionalisme pada diri kita. Banyak hal dalam pendidikan yang dilakukan untuk menanamkan nasionalisme, contohnya melalui pelajaran PPKN, sejarah, kemudian pramuka. Ini adalah contoh-contoh bagaimana supaya nasionalisme yang dimiliki bangsa Indonesia ini, generasi-generasi ini tidak merosot, tetapi justru tertanam seterusnya. Bangsa Indonesia ini dalam proses integrasi selama ini juga tak lepas dari ancaman-ancaman terhadap integrasi. Ada dua ancaman, ada ancaman dari luar negeri dan ada ancaman dari dalam negeri. Dari luar negeri itu ada agresi. Agresi itu adalah serangan militer. Contohnya Indonesia itu pada zamannya Belanda, Indonesia pernah mengalami agresi militer Belanda yang pertama dan yang kedua. Kemudian yang kedua, pelanggaran wilayah oleh negara lain. Ya, ini contohnya banyak ya. Terlebih dalam hal perikanan. Negara kita itu sering dicuri ikannya oleh negara tetangga. Ini adalah selain contoh pelanggaran wilayah, itu juga pelanggaran mengambil hak ekonomi dari negara lain. Kemudian spionase. Spionase itu mata-mata. Jadi ada negara lain yang ingin mencuri informasi terkait dengan informasi rahasia dari negara kita. Kemudian aksi teror dari jaringan internasional, ya nggak jauh-jauh. Contohnya seperti ISIS, itu adalah contoh jaringan terorisme internasional.
Kemudian ancaman dari dalam negeri, ada pemberontakan bersenjata. Contohnya dulu itu ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Kemudian konflik bersenjata, entah itu senjata menggunakan senjata militer, entah itu senjata daerah, itu beberapa mesti sering kita lihat, beberapa hal mesti kita lihat di Indonesia. Entah itu tawuran kelompok, tawuran antar golongan masyarakat. Mereka itu kadang-kadang juga menggunakan senjata, entah itu walaupun hanya batu. Itu contoh konflik bersenjata. Kemudian aksi teror. Aksi teror ini seperti kalau contohnya simpel di Jogja ini namanya Kitih. Nah, Kitih itu merupakan contoh aksi teror, di mana seorang pelaku kemudian membacok seseorang yang mengendarai sepeda motor kemudian ditinggal kabur. Nah, itu contoh aksi teror. Ada lagi teror yang lebih mengerikan lagi, ketika teman-teman mungkin dulu pernah melihat berita di televisi bagaimana pos polisi ini kemudian dibakar, dibom molotov. Nah, ini contoh aksi teror. Kekerasan SARA. Nah, ini masih sering kita lihat ya. Kekerasan yang berbau SARA, suku, agama, ras, dan adat istiadat. Kemudian pengerusakan lingkungan. Pengerusakan lingkungan ini kalau contohnya sebenarnya nggak hanya dari pembakaran hutan untuk entah itu tambang, entah itu perkebunan sawit, tapi sebenarnya kalau kita mengambil contoh yang lebih simpel lagi, kerusakan lingkungan itu juga bisa dilakukan karena tindakan kita yang negatif. Ya contohnya simpel, kalau kita membuang sampah sembarangan itu cara itu sudah merusak lingkungan kita. Kemudian lalu apa sih peran kita sebagai warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia? Kita ini sebagai bangsa Indonesia, negara Indonesia sebenarnya sudah diberi kesempatan ya, dan diatur dalam undang-undang pasal 27 ayat 3, kemudian 30 ayat 1, itu sudah ditekankan bahwa kita sebagai warga negara itu memiliki hak dan kewajiban untuk membela negara pemecah belah. Kalau gitu, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ada banyak hal dalam pendidikan kewarganegaraan. Kita dipupuk rasa nasionalisme supaya kita menjadi cinta tanah air dan kita memiliki semangat kebangsaan. Dan kalau teman-teman berada di sekolah, selama di sekolah pun teman-teman juga diajari beberapa hal terkait dengan pelatihan dasar kemiliteran, entah itu paskibra, palang merah remaja, maupun pramuka. Itu contoh-contoh pelatihan dasar kemiliteran. Kemudian pengabdian sebagai tentara nasional Indonesia, yang mungkin nanti siapa tahu teman-teman ada yang tertarik bela negara dengan menjadi tentara nasional Indonesia, itu bagus. Kemudian pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi. Ya, profesi masing-masing itu sebenarnya juga merupakan suatu bentuk perwujudan bela negara. Contohnya seperti saya sebagai pendidik. Ini adalah contoh profesi saya sebagai pendidik dalam ikut berpartisipasi dalam bela negara. Kok bisa dikatakan bela negara? Ya, tentu saja karena saya juga ikut berperan bagaimana menanamkan rasa nasionalisme, rasa semangat persatuan, gimana untuk menangkal terjadinya perpecahan. Itu hal-hal yang saya jelaskan terkait dengan integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih.